wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa lihutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim wa tuhal alifin wa tuhal ulama'il amilin wassalihin وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ شيخنا وشيخنا شيخنا سيدي علي جدي يا الله معلم الكتب الذي تعلمناه وعلمنا سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد زين الدين بن علي بن أحمد المليباني سيد الشيخ محمد رحمه الله أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Misbah Perumahan Bandung Ditpam yang kami hormati, kami muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Misbah yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari senantiasa kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yang sungguh hanya karena limpahan karunia-Nya lah kembali di pagi hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita kitab Syu'abul Iman. Pagi hari ini pembahasan cabang iman yang ke-16 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wa syu'batus sadisata asyra, cabang iman yang ke-16, al-bukhlu bidinil Islam, bakhil tentang agama Islam. Hamba yang beriman wajib bakhil tentang agamanya. Artinya jangan dijual murah, harus mempertahankan agama kita meskipun ditawarin dunia seisinya. Ya, itu artinya bakhil. Tidak kok kita seperti orang yang dermawan masalah harta bagus, tapi dermawan masalah agama dilarang. Tak boleh sedikit-sedikit dikasihkan, dijual, itu nggak boleh. Ka'ayyakun al-qatlu wal idkhal fin nar ahabbu ilaihi minad dukhul fil kufri. Contoh orang yang bakhil tentang agamanya, dia berani mengucapkan, diriku dibakar dengan api, bahkan dibunuh, itu lebih aku cintai dibanding aku harus keluar dari Islam, dibanding aku harus menjadi orang kafir. Mungkin ditawarin harta yang banyak, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal dakwah ketika melihat semakin banyak pengikut Rasulullah, tokoh-tokoh kafir Quraisy nemui amanda Rasulullah Abu Thalib agar disampaikan kepada keponakannya kalau Rasulullah mau berhenti dakwah akan dikasih harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, wanita yang cantik. Abu Thalib jumpai Rasul dan menyampaikan itu. Nah, Rasul tidak menjual agamanya dengan murah. Rasul bakhil pada keyakinan dan pada jalan dakwahnya. Rasul sampai katakan, duhai pamanku, andai bulan dan matahari dikasihkan ke saya, lalu saya disuruh berhenti dari dakwah ini, saya tidak akan menerimanya. Kita pun juga begitu dalam mempertahankan agama kita. Kalau bahasa kiai kami, janji gepeng ngilir, gile gendul. Apapun resikonya, sampai kita mungkin dipukulin, ya, merasakan kesakitan sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah disiksa luar biasa, tetap tidak dijual agamanya dengan murah, tetap bakhil, tidak dikasihkan agamanya dengan begitu saja, mempertahankan agamanya. Wa ya'rifa anna dinahu a'azzu alaihi min jami'i auladi wa amwali. Dan arti bakhil dengan agama itu tahu tentang bagaimana agungnya agama yang dipeluknya.
Bagaimana tentang tingginya, luhurnya agama Islam dibanding anak-anaknya, dibanding hartanya. Tidak akan dijual, tidak akan dikasihkan kepada siapapun dengan segala risiko. Dengan segala risiko. Dan orang-orang zaman dulu itu rela mati, Bapak Ibu, demi mempertahankan agamanya. Kawan-kawan yang bertugas menjadi dai di pulau-pulau itu sering curhat ya, bagaimana orang Islam di sana itu hanya diiming-imingi uang rutin sekian juta tiap bulan, beras sekian kuintal tiap bulan, Indomie sekian kardus tiap bulan. Itu mereka tidak bakhil dengan agamanya. Mereka jual agamanya hanya dengan uang atau materi yang ditawarkan tersebut. Naudzubillahi min. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita. Diceritakan anna Umar ibnu Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah luar biasa, mimpin Islam, jadi khalifahnya umat Islam itu tidak ada 3 tahun, waktunya sangat sebentar. Tapi Masya Allah, selama dalam kepemimpinannya, cari orang yang menerima zakat itu tidak ditemukan. Cari orang yang menerima zakat, saking semuanya muzaki semua, saking adilnya, makmurnya umat Islam di bawah kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika beliau menjadi khalifah, arsala jama'atan ila Rum, memerintahkan pasukannya untuk berperang dengan pasukan Romawi ke negara Romawi. Li'ajlil ghazwi, akhirnya terjadilah perang antara pasukannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan pasukan kerajaan Romawi. Wa usirra 'ishruna syahsan, perang dimenangkan oleh mereka, ada 20 pasukan muslim yang jadi tawanan. Berapa? 20, isruna syahsan. Lalu 20 pasukan muslim ini dikumpulkan di tengah lapangan. Di tengah lapangan disaksikan orang banyak. Wa amara Kaisar Romawi, Raja Romawi, memerintahkan salah satu dari mereka ayyadkhula fi dini, agar mereka mau masuk ke dalam agamanya Raja Romawi, yang agamanya itu bukan agama Islam, agamanya Kristen, agama Nasrani. Wa ya'budus sonam, pasukan ini diperintahkan untuk menyembah berhala, yang saat itu mereka juga meyakini berhala adalah Tuhan mereka. Wa qala, pasukan yang beruntung ini tegas menjawab omongannya Kaisar Romawi, Raja Romawi. Raja Romawi mengatakan padanya, in dakhalta fi dini wa sajadta lis-sanam aj'aluka amiran fi baldatin azimah wa a'tikal alam wal khil wal qus. Bulan, kalau kamu mau masuk agamaku, kamu juga mau sujud nyembah berhala-berhalaku, Tuhan-Tuhanku, aku bebaskan kamu. Akan aku jadikan kamu seorang pemimpin fi baldatin azimah, di wilayah yang sangat luas.
akan aku jadikan kamu gubernur. Wa'atikal alam, akan aku berikan kamu bendera khusus di wilayah yang kamu pimpin. Akan aku berikan kamu mahkota, akan aku berikan kamu berbagai macam harta yang kamu inginkan, asal kamu mau masuk ke dalam agamaku dan menyembah berhala-berhala sesembahanku yang menjadi Tuhanku. Wa illam tadkhul, tapi kalau kamu tidak mau masuk, aqtulka wa adrib unuqaka bisayf, aku akan membunuhmu, aku akan penggal kepalamu. Pilihannya kalau tidak murtad mati, tapi kalau murtad dikasih iming-iming menjadi gubernur, mendapatkan panji dan bendera khusus untuk wilayah yang dipimpinnya, mendapatkan mahkota kehormatan, dan juga mendapatkan harta yang banyak. Apa jawab pasukan muslim ini? Qala, dengan tegas, tanpa gentar, tanpa takut, dia katakan, la abiuddin bid dunya. Kaisar Romawi, tidak akan pernah aku jual agamaku dengan dunia yang kamu tawarkan. Marah, Kaisar Romawi marah, lalu dia perintahkan biqotli, agar pasukan muslim yang beruntung ini dibunuh, dipenggal kepalanya di depan orang banyak. Tujuannya apa? Untuk nakut-nakuti sisa pasukan yang masih 19 agar mereka mau masuk dalam agamanya Kaisar Romawi. Apa yang terjadi? Fakutila, dibunuhlah pasukan muslim tadi di lapangan, ditonton orang banyak. Wa dzuriba unuqu bisayf, dipotong lehernya. Ketika terpotong kepalanya dari tubuhnya, kepalanya ini berputar-putar di tengah lapangan, berputar-putar sambil membaca ayat. Subhanallah, sambil membaca ayat yang dibaca apa? Ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu dalam ridho Tuhanmu dan juga dalam keadaan kamu ridho pada Tuhanmu. Adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam golongan hambaku dan masuklah kamu di dalam surgaku. Itu ayat yang dibaca. Dan biasanya kalau kita ngimami tahlil, di antara doa tahlil, ayat ini dianjurkan dibaca. Dianjurkan dibaca yang artinya berharap arwah ahli kubur yang kita doakan itu berada dalam ridhonya Allah, berada dalam kehidupan yang dia ridho, Allah pun juga ridho dan masuk di dalam surganya Allah. Selesai membaca ayat itu, kepala pasukan muslim tadi berhenti dalam keadaan wajah yang sangat kelihatan tampan dan penuh senyuman. Yang kedua dipanggil. Faghadiba Qaisar wa akhadha Sa'ad. Bukan kok semakin sadar Kaisar Romawi melihat keajaiban tersebut, tapi malah semakin marah, merasa dipermalukan di depan rakyatnya, di depan anak buahnya. Dipanggil pasukan yang kedua,
pasukan yang kedua ini juga tergolong hamba yang beruntung. Waqala, Kaisar Romawi sambil marah berkata, udkhul fi dini, masuklah kamu ke dalam agamaku. Aj'aluka amiran fi Misr kada, akan aku jadikan kamu pemimpin di kota ini. Jadi wali kota. Jadi wali kota Batam, contoh. Kalau kamu mau masuk ke dalam agamaku. Wa illa, kalau kamu tidak mau masuk ke dalam agamaku, aqta'unuka kama qata'tuhu qasahibik, akan aku penggal, potong lehermu, kepalamu, sebagaimana aku memotong kepala kawanmu. Ditakut-takuti begitu. Pasukan yang kedua, Allah takdirkan tergolong hamba yang beruntung, tidak tertarik tawaran untuk menjadi wali kota, meskipun ditakut-takuti kalau enggak mau akan dipenggal kepalanya. Pasukan yang kedua ini menjawab dengan tanpa takut, dengan tanpa gentar, sebagaimana jawaban kawannya yang pertama, Kaisar Romawi, Raja Romawi, la abiuddin bidunya, tak akan pernah aku jual agamaku dengan dunia yang kamu tawarkan, dengan jabatan yang kamu tawarkan, sungguh tak akan pernah aku jual agamaku. In kana laka wilayatu qata'ir ra'si, saat ini mungkin kamu punya kuasa untuk memotong kepalaku, memenggal leherku. Walaysa laka wilayatu qat'il iman, tapi ingat wahai Raja Romawi, kamu tidak akan pernah punya kuasa untuk memotong imanku. Gak takut, Pak. Coba andai itu kita yang diomongin raja, bergetar takut, akhirnya dengan terpaksa kita jual agama kita. Pasukan yang kedua sama sekali gak takut. Fa'amara biqati ra'si, raja marah, Kaisar Romawi marah, akhirnya perintahkan kepada prajuritnya untuk membunuh, memotong kepala pasukan yang kedua. Terpotong kepalanya, sama dengan kawan sebelumnya, kepalanya berputar di tengah lapangan. Wadaro kama daro ra'su sahibi, sebagaimana berputarnya kepala kawannya sebelumnya. 3 kali disaksikan orang banyak berputar di tengah lapangan sambil membaca ayat. Sambil membaca ayat. Ayat yang dibaca, bahwa fi 'aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah, bahwa mereka, dia yang mampu mempertahankan imannya dengan segala risiko, di antaranya seperti yang dia alami, dibunuh. Sungguh mereka tidak rugi, tapi sebaliknya fi 'aisyatir radiyah, mereka akan berada dalam kehidupan yang sangat dia ridhoi, kehidupan yang menyenangkan dibanding kehidupan di dunianya. Fi jannatin 'aliyah, mereka akan ditempatkan di surga yang tinggi, surga yang luhur. Qutufuha daniyah, di mana buah-buahan yang ada di surga itu akan mendekatinya. Masya Allah, penduduk surga itu kalau pengen sesuatu belum diucapkan, baru terbersit dalam hati dan pikiran, sesuatu itu sudah ada di depan mata. Penduduk surga itu kalau lagi baring di bawah pohon-pohon rindangnya surga,
lalu pohon itu rindang penuh buah dan hatinya pengen makan buah, gak perlu berdiri, apalagi cari onggrok, tahu onggrok ya, apa namanya, kemudian repot ngambil buahnya, tidak, kutufuha daniyah, ranting dan dahan-dahan pohon surga itu akan mendekatinya sehingga dia nggak perlu berdiri, buah-buah itu tinggal memetik sesukanya. Mudah-mudahan kita semua ahli surga, amin Allahumma, yang kenikmatannya tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terbersit dalam hati dan pikiran, amin Allahumma amin. Fawaqafa inda ra'sil awal, berputar 3 kali kepala pasukan yang kedua sambil membaca ayat tadi. Setelah berputar 3 kali, berhenti di samping kepala pasukan yang pertama dalam keadaan wajah yang lebih tampan dibanding ketika hidupnya, pertanda matinya penuh kebahagiaan. Faghadiba Kaisar Rum ghadban syadidah. Kaisar Romawi semakin marah, semakin tersinggung karena ternyata pasukan muslim itu tetap mempertahankan iman dan keyakinannya. Wa amara ayyukhadha salis, prajuritnya diperintah untuk mengambil pasukan yang ketiga. Pasukan yang ketiga inilah pasukan yang celaka, pasukan yang celaka. Wa qala ma taqulu anta hal tadkhulu fi dini wa aj'aluka amiran. Fulan, kamu sudah melihat 2 kawanmu yang ketika aku perintahkan agar keduanya ninggalkan agama dan keyakinannya, memeluk agamaku, keduanya gak mau. Apakah kamu pengen nasibmu seperti keduanya? Atau kamu masuk dalam agamaku, akan aku muliakan kamu, akan aku jadikan wali kota kamu, akan aku beri harta yang banyak kamu. Pasukan yang ketiga adrakatus syaqawah, nasibnya celaka, Bapak Ibu. Waqala, sebab dia tidak mau mati sebagaimana 2 kawannya dan ingin jadi wali kota, ingin dapat banyak harta, dia jawab dengan tanpa takut. Dia katakan, dakhaltu fi dinik, wahai sang kaisar, aku milih agamamu, aku akan masuk ke dalam agamamu. Wahtartud dunya al akhirah, jujur aku lebih memilih dunia daripada akhirat yang gak jelas. Pasukan yang ketiga masuk ke dalam agama Kaisar Romawi. Setelah terang-terangan menyatakan masuk ke dalam agama sang kaisar, kaisar memerintahkan menterinya, uktub lahu misalan wa'atihi khila'an wa qu'usan wa alaman. Menteri, catat, umumkan pada yang lain agar ini menjadi contoh sisa pasukan yang ada. Kasih kedudukan sebagaimana yang aku janjikan, kasih harta yang banyak, kasih alaman, panji-panji khusus sebagai pemimpin di wilayah yang sudah aku janjikan. Omongannya siapa? Kaisar pada menterinya agar segera di SK-kan dan diumumkan untuk menjadi pelajaran bagi sisa pasukan yang ada. Faqala waziru ya Malik, menterinya tidak segera melaksanakan perintah sang kaisar. Menterinya berkata, wahai sang kaisar, wahai sang raja, kaifa utihi bi ghairi tajribah, bagaimana mungkin kita langsung memberikan apa
yang kaisar sampaikan, janjikan tanpa kita uji dulu, tanpa kita coba dulu bagaimana kesetiaannya kepada sang kaisar nanti. Sang kaisar akhirnya menyetujui. Oke lah, diuji dulu, silakan wahai menteri, berikan, lakukan ujian kepadanya. Faqala al-wazir kul lahu, begini saja sang raja, untuk mengetahui kesetiaannya dia kepada sang raja, katakan padanya. Kata siapa? Menteri. Katakan padanya, in kunta shadiqan fi kalamik faqtul rajulan min ashabi nusaddiqu kalam. Fulan, kalau memang omonganmu benar, kamu masuk ke dalam agamaku sehingga aku menjanjikan sesuatu kepadamu menjadi pemimpin di kota ini, harta yang banyak aku benar-benar berikan. Aku pengen tahu kesetiaanmu kepadaku. Ambil satu dari kawanmu yang masih tersisa, bunuh. Kalau kamu melakukannya, nusaddiqu kalamak, baru kami semua percaya kamu akan setia padaku. Kata siapa? Kata sang raja. Fa'adal mal'un wahidan min ashabi. Ya, karena dia sudah terang-terangan lebih memilih dunia daripada akhiratnya, langsung tanpa belas kasihan dia ambil salah satu kawannya yang tersisa dan dia bunuh di depan sang raja. Dia bunuh di depan sang raja. Fa'amara al-malik lil wazir ayyaktuba lahul misal. Lalu setelah dilakukan pembunuhan itu, sang raja segera memerintahkan menterinya, cepat segera SK-kan agar dia menjadi wali kota. Umumkan agar menjadi pelajaran sisa yang masih ada. Menterinya menjawab, wahai sang paduka raja, laisa minal aql an tusaddiqa kalama. Ini enggak masuk akal. Kalau sang raja percaya pada orang ini, sangat gak masuk akal wahai sang paduka raja. Kalau Anda mempercayai dia, fa innahu ma ra'a haqqa akhihi alladhi wulida ma'ahu wa nasha'a ma'ahu. Kita semua menyaksikan dia saja tega dengan kawannya yang lahir bersama, hidup bersama, perang bersama. Itu saja dia tega membunuhnya. Apakah sang raja berani jamin kesetiaannya kepada sang raja nanti? Sementara dengan kawannya yang mulai kecil hidup bersama, perang bersama, itu saja dia tega membunuhnya. Akhirnya sang raja berpikir-pikir, iya benar juga ya, orang seperti ini bahaya. Kalau dengan kawannya saja tega, apalagi kepada kita. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pasukan Muslim yang ketiga, yang dia rela menjual akidah dan agamanya, berharap dapat jabatan dan kekuasaan, dapat harta, ternyata apa yang diinginkannya tidak didapatkannya. Faqala, lalu sang raja memerintahkan kepada pasukannya, prajuritnya, agar dia juga dibunuh dengan cara dipotong kepalanya. Nauzubillahi min, dipotong kepalanya pun berputar, tapi tidak di tengah lapangan. Kepalanya berputar di pinggir lapangan. Kepalanya ini juga baca ayat, tapi ayat yang dibaca bukan kok sebagaimana ayat yang dibaca dua kawan sebelumnya, ayat tentang
mendapatkan kehidupan yang lebih dia ridho, menyenangkan, penuh nikmat di alam barzah nanti. Ayat yang dia baca adalah ayat yang berbunyi, afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tungkidu man finnar. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab, apakah ketika ketentuan Allah bahwa hambanya mendapatkan azab seperti nasibnya, ada orang yang bisa menyelamatkannya dari neraka? Sungguh tidak ada. Menjual agamanya tujuannya mendapatkan dunia berupa jabatan dan juga harta yang ditawarkan oleh sang raja, tapi Allah telah tentukan yang dia dapatkan bukan itu. Yang dia dapatkan adalah siksa yang nyata dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ini hikayah, kisah yang wajib menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa dengan segala resiko jangan sampai kita dermawan tentang agama kita. Kita jual murah agama kita, kita berikan agama kita hanya karena mendapatkan tawaran harta yang sifatnya sangat fana, sangat rusak dan binasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan penjagaan yang sempurna pada iman dan Islam kita. Kita mampu terus beriman, kita mampu terus memeluk agama Islam sampai kita menghadap Allah lewat kematian kita, mati husnul khatimah, mati dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan bahagia. Amin amin Allahumma amin. Watlub li ilmin, cabang yang selanjutnya ke-17 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Cukup ya? Sudah syuruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahli al-istiqamah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli al-istiqamah warzuqna husnal khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wasi' alaina rizqana ya Allah wa atib alaina khalaqak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.